Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini hidup sepenuhnya, karena hidup hanya sekali dan kita harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah menghadapi setiap peristiwa dengan kehadiran penuh, sehingga selalu melihat kebaruan, melihat rencana Tuhan, melihat apa yang sungguh penting dan tepat untuk dilakukan. Saya mengenal seseorang yang cukup dekat, dan kemudian dia suatu kali bertanya, menurut Romo, saya pribadi seperti apa? Dan saya mengatakan, maaf terus terang, sebetulnya saya tidak mengerti apa-apa tentang dirimu. Dan dia terkejut. Artinya apa? Artinya bukan bahwa saya tidak peduli dengannya, tetapi yang saya ketahui tentang dia itu sedikit sekali dibandingkan keseluruhan dari dirinya. Terutama pergulatan batinnya dan juga apa yang dia rasakan dari waktu ke waktu, terutama rohnya. Kalau dalam 1 Korintus dikatakan tidak ada yang lebih mengenal kita selain roh kita sendiri. Maka dengan mengatakan bahwa saya sebetulnya tidak mengerti banyak tentang dirimu, saya sedang berkata jujur. Sekaligus saya membentengi diri supaya saya tidak menghakimi dan tidak memberi label, oh kamu itu begini, kamu itu begitu. Pada waktu kita memberi label, pada waktu itu kita berhenti mengenali kekayaan seorang pribadi. Karena itu saya menghadapi seseorang dengan sepenuh hati, sepenuh perhatian, sepenuh perasaan, tetapi juga tanpa prasangka. Sehingga perjumpaan sungguh-sungguh sebuah kebaruan. I don't know anything about you. Dan tidak perlu. Tetapi kita mengalami bersama. Berbicara, bercerita, dan kemudian mengenali apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Pertama memang sebetulnya jujur bahwa saya tidak mengerti banyak tentang orang lain. Boro-boro orang lain, diri sendiri saja pun saya tidak mengerti. Kenyataan yang seperti apa kadang-kadang juga tersaput oleh pikiran. Saya berpikir bahwa saya ini adalah seorang pribadi yang bisa mengendalikan segala-galanya. Tetapi ternyata ketika diteliti, kok keliru. Tidak ada pribadi itu yang mengendalikan semuanya. Ketika diteliti, yang ada hanyalah kesadaran. Pikiran datang dan pergi, perasaan juga datang dan pergi. Bagaimana saya bisa mengenali orang lain? Dan untuk apa? Lebih baik hadir sepenuhnya, mengalami langsung kehadiran seseorang dalam kehadiranku. Kita interbeing hadir bersama-sama, mensyukuri kehidupan, mencari solusi terbaik, dan justru bisa melihat realitas dalam kebenarannya. Dan pada waktu itu banyak pikiran justru tidak relevan. Nah, pada waktu itulah kebenaran dan rencana Tuhan menjadi sangat tampak. Tetapi kalau kita tergesa-gesa, selalu berpikir next-nya apa, setelah ini apa, kita tidak sungguh-sungguh bisa mengalami kehadiran orang yang di hadapan kita dan kehadiran kita sendiri pada saat itu. Padahal pada saat itu, di sini, saat ini, sekarang ini adalah satu-satunya kehidupan yang ada. Next itu belum ada. Karena itu, justru dengan hadir sepenuhnya, tidak harus dengan prasangka, pengetahuan sebelumnya, itu sungguh-sungguh bisa membuat kita melihat dengan lebih jernih. Bukan dengan persepsi atau perspektif yang merupakan hasil dari kita dididik
dibesarkan. Dan seringkali membuat kita tidak mengenal orang yang ada di hadapan kita. Karena kemudian yang kita kenali adalah pikiran kita sendiri tentang orang itu, yang tentu jauh berbeda. Karena seseorang tidak bisa dipikir, tapi hanya bisa dialami, disadari. Dan pada waktu itulah bertemu dengan seseorang tanpa konsep sebelumnya justru membuat kita lebih terbuka dan bisa melihat kenyataan tentang orang itu dengan segala dimensinya yang lebih luas. Bukan sekedar pengertian tentang orang itu yang sudah saya anggap sebagai kebenaran. Oh, dia ini pemarah. Udah, lalu menghadapi orang itu sebagai pemarah. Efeknya saya hati-hati ngomongnya. Padahal ya orang itu tidak selalu pemarah. Ada banyak hal yang lain yang saya tidak mengerti. Maka menghadapi seseorang, menghadapi sebuah peristiwa dengan keterbukaan, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, tanpa prasangka, itu jauh lebih menakjubkan. Kita tidak tergesa-gesa, sehingga melewatkan apa yang penting, terutama tidak melewatkan rencana Tuhan dalam setiap perjumpaan yang kita alami. Disitulah hidup yang sepenuhnya, hidup yang sebenarnya, hidup dalam kenyataan. Karena kenyataan itu adalah saat itu, momen itu. Next-nya belum ada, sebelumnya sudah tidak ada. Dan memang benar kita tidak pernah mengenal seseorang dalam arti yang signifikan. Seperti kita tidak pernah bisa melewati sungai yang sama 2 kali. Karena begitu melewati, sudah berubah. Meskipun sungainya sama. Pribadi orang juga seperti itu. Nampaknya sama, tapi boro-boro sama. Perasaannya berubah, pikirannya berubah, moodnya berbeda. Sungai saja tidak pernah sama, apalagi pribadi. Karena itu banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan. Karena memikirkan sebetulnya hanya menggunakan data lama yang membuat kita kelewatan. Orangnya sudah di mana, kita masih ada di mana. Dan karena itu tidak mengenali kehadiran orang itu sepenuhnya. Efeknya sebetulnya sangat besar. Ketika kita mengenal seseorang, lalu kemudian meletakkan orang itu dalam kotak yang kita kenal, konsep tentang orang itu, sehingga bukan orangnya yang kita kenal, tapi konsep tentang orang itu yang kita kenal. Dan menjadi sulit ketika itu dalam perkawinan. Seringkali pada waktu menikah, yang dinikahi bukan orang itu, tetapi pikiran saya tentang dia. Nanti ketika dalam perjalanan bubar semua. Lah iya benar, pasti bubar. Karena pengertian saya, konsep saya tentang orang itu sangat terbatas. Pengenalan saya tentang orang itu sangat terbatas. Justru relasi adalah sebuah keterbukaan untuk siap sedia mengatakan saya ada di sini untukmu. Saya akan membuka diri seluas-luasnya dan mengenali engkau, menerima apa adanya. Engkau ya engkau. Apapun itu dan saya menerimanya. That is love. Dan itu hanya bisa ketika kita tidak hadir berjumpa dengan konsep yang sudah ketinggalan zaman tentang orang itu. Dengan sebuah kebaruan, keterbukaan, bahwa setiap pribadi selalu baru setiap saat. Di situ kita berjumpa dengan yang ilahi, dengan Tuhan sendiri, yang selalu hadir dalam setiap peristiwa, dalam setiap pribadi. Maka saudara-saudari terkasih, just live, just be, hadir sepenuhnya, terbuka sepenuhnya, mengalami setiap peristiwa dari saat ke saat. Karena hanya itulah kehidupan yang real. Masa depan hanya rencana, belum real, masa lalu sudah lewat. Karena itu dengan keterbukaan penuh, tidak tergesa-gesa, kita tidak melewatkan apa yang penting, karena kita tidak memikirkannya, tetapi mengalaminya. Dan pada waktu itu kita justru lebih jernih mengalami, tidak melewatkan apa yang penting, dan bisa bersikap dengan lebih tepat. Dan ketika kita bersikap dengan lebih tepat dan benar, kita membangun masa depan yang tepat dan benar, yang membahagiakan, yang menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih,
handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.